Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi dan pendidikan telah membawa dampak positif bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan. Salah satunya adalah akses yang luas terhadap sumber daya pembelajaran melalui internet, pembelajaran yang personal atau pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing siswa, dan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan memungkinkan untuk memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih jelas, dan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan variatif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki banyak keunggulan, tapi kita juga perlu mengetahui bahwa terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Sehingga dapat terjadi kesenjangan akses terhadap sumber daya pembelajaran, dan peran guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran juga hal yang penting. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. Dan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kita dapat membuka potensi belajar yang lebih luas dan merata bagi semua kalangan. Dan peran guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran juga merupakan hal yang penting. Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang pertama, e-learning atau pembelajaran jarak jauh merupakan suatu proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Pembelajaran jarak jauh juga memanfaatkan konferensi video, forum diskusi online, dan konten interaktif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi ini menjadi sarana pembelajaran yang lebih interaktif, dan aplikasi ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan terstruktur. Yang ketiga, ada VR dan AR. VR, virtual reality, dan AR, augmented reality. Teknologi ini menciptakan simulasi dan realistis, melakukan eksperimen virtual atau berpartisipasi dalam pembelajaran yang imersif. Selanjutnya ada pembelajaran adaptif. Pembelajaran ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa, sehingga terjadi penguasaan pengetahuan yang lebih baik dan lebih cepat. Pembelajaran ini memastikan bahwa setiap siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. 5. Big Data dan analisis pembelajaran. Dengan adanya teknologi, memungkinkan guru dan lembaga pendidikan menganalisis kinerja para siswanya, dan juga dapat diterapkan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar atau mempercepat kemajuan mereka. 6. Penggunaan teknologi untuk membangun profesi guru. Teknologi ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan profesi guru melalui platform. Guru juga dapat terus memperbarui keterampilan mereka. Yang terakhir, atau nomor 7, pengujian dan penilaian berbasis teknologi. Sistem pengujian berbasis teknologi memungkinkan penilaian lebih objektif dan cepat. Selain itu, memfasilitasi umpan balik yang lebih tepat waktu kepada siswa, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat merancang ujian dan nilai secara menyeluruh. Selanjutnya, memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Seperti contohnya, 1. Internet memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh dunia. Kedua, siswa dapat mengakses buku elektronik, jurnal ilmiah, dan video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan adanya teknologi membuka pintu akses informasi dan pembelajaran di mana siswa dapat mengakses sumber belajar secara online dari mana saja dan kapan saja. Ini mengatasi kendala geografis ataupun fisik maupun waktu.
Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan melalui permainan edukatif dan simulasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran teknologi dapat membawa pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Berbagai alat dan aplikasi digital seperti video pembelajaran, perangkat lunak simulasi, dan game pendidikan dapat digunakan untuk memfasilitasi pemahaman siswa dengan cara lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang individu dan diferensial. Yang pertama, teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, siswa dapat belajar dalam kecepatan mereka sendiri dan menggunakan metode pembelajaran yang paling efektif bagi mereka. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk dunia digital dalam era digital. Keterampilan teknologi merupakan keahlian yang sangat penting. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk masa depan mereka. Siswa dapat belajar bagaimana menggunakan perangkat lunak, manajemen data, dan berkolaborasi secara online. Dampak positif. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya dalam media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pembelajaran melalui internet. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi ini, terciptalah metode-metode yang baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, akses global teknologi. Memungkinkan akses global terhadap sumber daya pendidikan, membuka pintu bagi siswa untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Yang keempat, memungkinkan pendidikan jarak jauh. Teknologi memungkinkan pendidikan jarak jauh, memungkinkan siswa untuk mengakses pendidikan tanpa harus berada di tempat fisik yang sama dengan institusi pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan adanya kemajuan teknologi, siswa dapat belajar daring atau Zoom. Yang pertama, kecanduan internet. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online, bahkan sampai terkena cyber relaxation addiction. Ialah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada di dunia nyata. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Terlalu banyak penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan. Siswa mungkin menjadi kurang terampil dalam keterampilan non-digital atau kurang mampu untuk belajar tanpa bantuan teknologi. Yang ketiga, gangguan dan kurangnya fokus. Adanya perangkat elektronik di dalam kelas dapat mengakibatkan gangguan dan mengurangi konsentrasi siswa. Pemanfaatan gadget pribadi seperti ponsel cerdas bisa menjadi distraksi yang signifikan. Yang keempat, kurangnya interaksi sosial yang langsung. Pembelajaran yang terlalu terfokus pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial serta antar guru dan siswa atau antar siswa dengan siswa. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di dunia nyata juga penting dan dapat